Tim nasional setelah menjalani pemusatan latihan di markas Bali United ya di Pantai Purnama di Gianyar sana dari tanggal 26 Mei yang lalu dan sampai kemarin tanggal 31 sudah mengakhiri itu, dan pada hari ini balik dan tiba di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta mereka langsung masuk ke Hotel Fairmont, tempat penginapan tim nasional Indonesia. Ya, dan sebelum ke sini kita tahu bersama teman-temannya bahwa Ketua Umum Pak Erick Thohir sempat ke Bali mengunjungi melihat persiapan terakhir sebelum ke Jakarta, dan di sana juga itu langsung ada momen yang paling bagus ya, semua bergembira bersukacita untuk menyambut Pak Erick karena beliau berulang tahun, genap ke 55 tahun, dan ada acara di Gianyar sana ya, tentunya ada nyanyi-nyanyi ya, banyak pemain-pemain ya yang sudah kita saksikan ya di beberapa konten video yang lain. Tapi ada momen yang menarik tentunya ketika kesempatan Pak Erick ke depan, ada semacam kado mungkin disuruh buka oleh kapten kesebelasan kita Jai Ises, dan Pak Erick buka. Di sana juga ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, dan di sana ada foto. Mungkin terakhir kita mengalahkan Bahrain 1-0 di GBK itu sama-sama bareng ya, dan ada tanda tangan semua pemain ofisial. Dan Pak Erick menyambut dengan sangat gembira. Tapi poin yang paling penting di sini adalah Pak Erick minta 3 poin, ya, harus 3 poin kepada pelatih Patrick Kluivert, dan dijawab dengan Patrick Kluivert siap, ya, ingin mengamankan 3 poin. Pak Erick itu bertepuk tangan tentunya, itu keinginan, karena memang hanya dengan 3 poin melawan Cina, ya, di GBK pada tanggal 5, kan kita peluang sudah di depan mata dan kita sudah bisa membooking, tinggal tergantung hasil pertandingan antara Arab Saudi dan Bahrain. Kalau draw di Bahrain ya kita bisa pasti lolos paling tidak di peringkat keempat karena 12 poin kan, dengan catatan 3 poin itu lawan Cina. Nah, ada sebelum kita lawan Cina, pertandingan pertama Australia menjamu Jepang. Kalau Australia menang, Australia akan mendampingi Jepang karena 16 poin tidak bisa dikejar lagi. Mereka akan menjadi peringkat kedua dan bisa lolos ya. Dan Indonesia itu bisa di peringkat keempat dan bermain di putaran keempat menghadapi salah satu di antara Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Irak. Itu nanti kita akan lihat lawan-lawan di putaran keempat. Yang paling pasti fokus dulu melawan Cina. Dan Pak Erick sudah bilang kan bahwa kita harus menang karena peluang itu ada di GBK. Oke, kita kalah di Cina dengan 2-1 di Qingdao saat itu pada Oktober 2024, dan kita menguasai permainan ya. Sampai 75% mungkin ya penguasaan bola kita. Kita ada percobaan menembak 14 kali, 6 diantaranya on target. Nah, Cina sendiri mungkin cuma 5 tembakan, 3 on target. Tetapi walaupun Cina kalah dalam penguasaan bola, mereka menang. Nah itu paling penting, judulnya menang. Nah kita di GBK nantinya tidak perlu ya macam-macam dengan penguasaan bola yang tinggi. Ya syukur-syukur penguasaan bola tinggi tapi kita menang. Tapi apapun itu, kalau Cina mau keluar menyerang seperti yang mereka katakan untuk bermain menggempur kita, ya silakan, itu urusan mereka lah ya. Branko Ivankovic sebagai pelatih mereka karena dalam tekanan kan harus menang. Tapi kita menang 1-0 cukup, 2-1 apapun itu. Karena judulnya menang, 3 poin penting. Nah, ini akan menjadi modal kuat buat kita. Nah, dukungan penonton tentunya menjadi pengaruh yang luar besar, besar sekali ya. Ini luar biasa buat kita ya untuk memenuhi GBK karena tiket semua sudah terjual ludes habis ya. Mungkin ada 70.000 penontonnya nantinya akan menyaksikan, dan ini pengaruhnya besar teman-temannya. Itu akan ada penyemangat, motivasi buat pemain-pemain yang akan bertarung menghadapi Cina. Dan itu memang harapan dari semua pemain, juga pingin memberikan yang terbaik teman-teman ya. Kenapa? Ya, kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan Pak Erick meminta kepada Coach Patrick Kluivert ini, 3 poinan Patrick Kluivert menyanggupi itu, bahwa dia akan berusaha dengan skuadnya untuk meraih kemenangan di depan publik kita yang sangat fanatik terhadap tim nasional kita. Nah, pemain-pemain juga yang dimotori tentunya oleh El Capitano Jai Itzes, ya,
Tom Hai, Calvin Verdong, Joe Pelupesi, Ole Romani, ya yang akan bermain Rizky Ridho, Justin Hapner, ya Tom Hai, ya, semualah, Kevin Dix. Ya. Itu walaupun Kevin Dix nanti baru mau datang hari ini, ya, tetapi semua mereka itu bertekad untuk ya ada kado lah buat Ketua Umum PSSI, kado ulang tahun dengan kemenangan melawan Cina. Makanya Pak Sijai akan bertempur habis-habisan. Ini adalah pertarungan sesungguhnya kita, bagaikan final saja. Karena Cina juga mengharapkan demikian. Nasib Cina ditentukan di GBK. Nah, mereka mungkin tidak akan bermain lagi, akan menunggu memberi kesempatan pada Indonesia untuk bisa menekan mereka karena mereka takut kalau Indonesia mencetak gol lebih dulu akan selesai mereka. Nah, mereka ini akan memanfaatkan untuk bisa mencetak gol ke gawang kita lebih cepat. Nah, harus hati-hati lini belakang kita, ya, dan pasti Patrick Kluivert tidak akan mengubah komposisi dengan penjaga gawang. Udah pasti, saya bilang pasti Emil kan untuk menggantikan posisi dari Martin Paes yang terkena akumulasi. Tapi Justin Hapner, Ridho, dan Jai harus fokus konsentrasi benar untuk menghadapi Sang Yuning, pemain yang bisa mencetak gol ke gawang kita pada pertemuan Oktober tahun lalu. Mereka punya Serginho juga yang sangat bagus. Dan Wang Yudong, pemain muda yang sangat cepat. Ini yang akan ditampilkan oleh Ivan Kovic lawan kita. Kita tentunya punya cara tersendiri untuk bisa melawan atau menghajar mereka. Nah, itu ada di Patrick Kluivert, dibantu dengan Alex Pastur dan Dani Lansat. Oke, semoga apa yang diharapkan Ketua Umum Pak Erik dengan 3 poin yang sudah diiyakan oleh Patrick Kluivert harus dapat 3 poin, ini bisa terwujud. Amin.